Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Jembatan gantung penghubung 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ambruk, menyebabkan 3 mobil nyaris tercebur ke sungai. Perajin tahu dan tempe di Kabupaten Aceh Besar menjerit akibat harga kedelai yang terus melonjak selama sepekan terakhir. Petani diminta mewaspadai perubahan iklim yang bisa mengakibatkan produksi kopi menurun dan diserang hama. Jembatan gantung di Gampung Alu Kejren, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara ambruk. Meski tidak merenggut korban jiwa, tapi 3 mobil yang sedang melintas nyaris terjatuh ke sungai. Ambruknya jembatan penghubung 5 kecamatan ini menarik perhatian warga. Mereka mendatangi lokasi jembatan untuk menyaksikan kondisi 3 mobil yang hampir tercebur ke sungai. 2 dari 3 mobil yang tersangkut di jembatan berhasil ditarik. Sedangkan 1 mobil lagi masih berada di atas jembatan lantaran kemiringan jembatan yang menyulitkan warga. Jembatan gantung ini ambruk karena telah berusia lebih dari 21 tahun sehingga tidak kuat menahan beban saat dilintasi mobil. Mungkin hari ini karena faktor kondisi tuanya jembatan sehingga terjadi seperti ini. Maka dari itu kami atas nama pemerintah kampung mengharapkan pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau siapapun yang punya kewenangan dalam hal ini untuk bisa membangun jembatan yang permanen di Alu Kejren. Karena mengingat pentingnya sarana penghubung yang seperti kita sampaikan tadi 5 kecamatan. Selama ini warga mengandalkan jembatan gantung tersebut untuk mengangkut hasil kebun dan komoditas pertanian. Sehingga ambruknya jembatan berpengaruh terhadap perekonomian warga. Kini jembatan gantung tersebut sama sekali tidak bisa dilalui karena posisi jembatan yang sangat miring dan nyaris jatuh ke sungai. Padahal jembatan gantung tersebut merupakan akses terdekat bagi warga Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Lapang, Kecamatan Loksukon, Kecamatan Tanah Jambu Aye, dan Kecamatan Baktia. Warga terpaksa melewati jalan alternatif agar bisa menjalani aktivitasnya. Warga berharap pemerintah membangun kembali jembatan agar mereka bisa bepergian dengan jarak dekat. Jika jembatan masih putus, warga harus menempuh waktu hingga berjam-jam menuju pusat kecamatan atau menuju tempat bekerja. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Harga kedelai di Kabupaten Aceh Besar kembali naik selama sepekan terakhir. Akibatnya perajin tahu dan tempe mengurangi produksi lantaran harga kedelai yang tidak seimbang dengan pendapatan. Kedelai yang sebelumnya dijual Rp552.000 per sak ukuran 50 kg kini naik menjadi Rp585.000 per sak. Kenaikan terjadi setiap hari dengan kisaran Rp10 hingga Rp15.000 per sak. Perajin produk berbahan kedelai di Aceh Besar sudah tidak memproduksi tempe karena kekurangan modal. Mereka hanya sanggup membeli kedelai dalam jumlah yang terbatas untuk kebutuhan bahan baku tahu. Perajin tahu dan tempe di Gampung Lampineng, Kabupaten Aceh Besar menghentikan sementara produksi tempe karena harga kedelai yang semakin tinggi. Harga tempe yang dijual tidak sebanding dengan modal membeli kedelai karena harganya tidak menentu. Perajin memproduksi tahu untuk menjaga pelanggan. Strategi menghentikan produksi tempe dinilai lebih efektif daripada harus menaikkan harga. Kalau untuk saat ini untuk mengurangi
belum bisa kita lakukan karena untuk kedepannya kan harus berlanjut kita. Kalau kita kurangi pelanggan marah, seharusnya harus naik. Ya. Kalau nggak naik harus nambah modal kita, macet jadinya pekerjaan kita. Kalau kita naikkan pun orang pasar terkejut. Jadi solusinya tetap bertahan untuk sementara waktu. Kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada omset, tapi juga menyulitkan perajin karena harus menambah modal. Pemerintah didesak menempuh langkah-langkah guna mencegah kenaikan harga kedelai yang terjadi setiap tahun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Seorang pencuri uang di kotak amal sebuah masjid di Kecamatan Lungbata, Banda Aceh ditangkap polisi. Anggota unit Reskrim Polsek Lungbata menangkap pelaku berinisial SF berdasarkan rekaman kamera pengawas usai dilaporkan pengurus Masjid Jami Lungbata beberapa waktu lalu. Pria berusia 33 tahun ini ditangkap di terminal angkutan kota Kedah pada Minggu sore. Pelaku merupakan residivis kasus serupa dan penyalahgunaan narkoba. Warga Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi ini baru sepekan bebas dari penjara usai menjalani masa kurungan. Kini SF kembali berurusan dengan penegak hukum karena mencuri uang di kotak amal Masjid Jami Lungbata. Saat ditangkap, pelaku sempat berkelit dengan dalih melaksanakan salat dan mengisi baterai telepon genggam di masjid. Namun setelah polisi menunjukkan bukti rekaman kamera pengawas, pelaku tidak bisa mengelak. Jadi kronologis kejadiannya pertama kali dilaporkan oleh pihak pengurus masjid kepada Polsek berdasarkan CCTV yang dikirim ke kami, dan dari situ kami lakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Minggu unit Reskrim bersama Kanit melakukan penangkapan terhadap tersangka. Terkait dengan tersangka memang betul, jadi beliau itu sudah melakukan berulang kali, memang sudah residivis, beberapa kali keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tersangka SF diduga kuat juga pelaku pencurian uang di kotak amal pada September 2023 lalu, namun tidak tertangkap. Saat mencuri kembali pada tanggal 7 Oktober 2023, SF kena batunya. Pelaku pernah mendekam di lapas kelas 2A Banda Aceh karena mencuri di Min Lambuk, Banda Aceh. Tersangka juga dihukum 2 tahun di lapas Janto Aceh Besar lantaran terlibat kasus narkotika. Kini tersangka harus menghuni kembali di balik jeruji besi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Warga Desa Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat lansia di sebuah gubuk Selasa sore. Jenazah lansia ini pertama sekali diketahui tetangganya yang berjualan sayur di sekitar lokasi kejadian. Lansia yang ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk ini diketahui bernama Arifin Effendi. Lelaki renta berusia 81 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai buruh upah harian di Pasar Lamjame, dekat dengan tempat tinggalnya. Penemuan jenazah lansia berawal dari kecurigaan pedagang sayur yang tidak melihat si kakek seharian. Karena curiga, warga mendatangi gubuk sang kakek. Mereka kaget saat melihat kakek Arifin sudah meninggal dunia. Kami lihat bapak emang udah nggak ada, langsung di kursi, duduknya di kursi. Jam berapa kakak? Sekitar jam 12. Aktif. Bapak itu tinggal sama siapa di rumah itu, Pak? Sendiri. Aktivitas sehari-hari bapak yang meninggal ini? Aktivitasnya nggak ada, kadang-kadang bantu, siapa yang suruh dibantu, bantu orang kayak itu, kasih duit. Penemuan jenazah lalu dilaporkan kepada aparatur Gampung. Tak lama kemudian, relawan PMI mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jenazah. Ya, awalnya ada laporan warga sekitar jam 1-an gitu tadi ya. Jadi saya datang, saya tengok mayat memang udah pelantang gitu. Bapak ini tinggal sendiri atau seperti apa sih? Tinggal setahu saya sendiri. Warga Lamjame atau? Warga Medan, udah lama warga Medan tapi tidak berKTP. Tapi baru-baru ini setahun yang lalu dia udah pulang ke Takengon,
balik ke sini udah bawa KTP Tagingon. Jenazah lansia ini sudah dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh untuk divisum. Sedangkan kasus ini ditangani polisi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh.